Semuanya, perkenalkan nama saya Mahadita Nurul Huda dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, kelas B Angkatan 2023. Dunia kesehatan terus menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari penyakit menular, perubahan iklim, hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan pemimpin yang bukan hanya pandai membuat kebijakan, tapi juga mampu menggerakkan perubahan dan pembangunan budaya belajar di lingkungannya. Salah satu contoh pemimpin yang mencerminkan hal tersebut adalah Bu Dr. Endara Rahayu Sayaningsih, MPH, Doctor of PH, Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2010 sampai 2012. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang visioner, tegas, rendah hati, dan memiliki dedikasi besar terhadap pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas gaya kepemimpinan Bu Dr. Endang Rahayu Sayaningsih ini melalui teori learning organization dari Peter Sachs, yang menekankan pentingnya organisasi untuk terus belajar, beradaptasi, dan berkembang secara sistematik. Peter Sachs menjelaskan ada 5 disiplin utama dalam learning organization, yaitu yang pertama personal mastery, yang kedua mental models, yang ketiga self vision, yang keempat team learner, dan kelima adalah system thinking. Kelima disiplin ini akan menjadi kunci agar sebuah organisasi bisa terus berinovasi dan bertumbuh. Saya akan menjelaskan kelima disiplin ini serta penerapannya dalam kepemimpinan Bu Endang. Yang pertama, personal mastery. Apa sih personal mastery ini? Adalah penguasaan diri dan pembelajaran seumur hidup. Disiplin ini menggambarkan semangat seseorang untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan diri, dan berkomitmen terhadap tujuan hidupnya. Bu Endang menunjukkan personal mastery melalui latar belakang pendidikannya yang luar biasa. Beliau meraih Doctor of Public Health dari Harvard University dan aktif dalam penelitian penyakit menular di Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Salah satu bukti nyata dari penguasaan dirinya terlihat saat beliau memperkuat kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat di Indonesia agar tenaga kesehatan mampu melakukan deteksi dini penyakit menular tanpa harus bergantung pada laboratorium luar negeri. Yang kedua yaitu mental models, yaitu pola pikir dan inovasi. Disiplin ini mengajarkan pentingnya memperbarui cara berpikir agar tidak terjebak pada kebiasaan lama yang menghambat perubahan. Sebagai pemimpin, Bu Endang berani mengubah pola pikir birokrasi Kementerian Kesehatan yang dulu terlalu administratif menjadi lebih berbasis data dan bukti ilmiah. Salah satu contohnya adalah ketika beliau memperkuat sistem evidence-based policy, terutama dalam pengendalian penyakit seperti tuberkulosis dan flu burung. Beliau memastikan setiap keputusan kebijakan diambil berdasarkan data riset lapangan, bukan sekedar opini atau tekanan politik. Yang ketiga, self vision atau membangun visi bersama. Disiplin ini berarti menciptakan visi yang dipahami dan dihidupi oleh seluruh anggota organisasi. Bu Endang menciptakan visi kesehatan untuk semua yang berfokus pada pemerataan akses layanan kesehatan hingga ke daerah terpencil. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, beliau memperluas program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau JAMKesmas agar masyarakat miskin mendapat pelayanan kesehatan gratis, serta memperkuat program Puskesmas pembina wilayah untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan primer. Visi ini menumbuhkan semangat kolaborasi di antara para tenaga kesehatan dan pemerintah daerah. Yang keempat, team learning atau pembelajaran tim dan kolaborasi. Team learning adalah proses di mana anggota organisasi saling belajar untuk mencapai tujuan bersama. Bu Endang percaya bahwa kerja tim adalah kunci keberhasilan. Beliau aktif membangun kolaborasi lintas sektor, baik dengan lembaga riset, perguruan tinggi, maupun organisasi internasional. Contohnya, beliau memimpin penguatan jaringan surveillance epidemiologi nasional dengan dukungan WHO dan mengembangkan program peningkatan kapasitas tenaga surveillance di daerah. Pendekatan ini membuat sistem deteksi dan pelaporan penyakit menular menjadi lebih cepat dan responsif di tingkat lapangan. Yang kelima, system thinking atau berpikir sistematik. Disiplin terakhir ini mengajarkan untuk melihat masalah secara menyeluruh dan memahami hubungan antar bagian dalam suatu sistem. Bu Endang memiliki pandangan sistematik dalam melihat masalah kesehatan. Beliau memahami bahwa penyakit menular, gizi, sanitasi, dan perilaku masyarakat saling berkaitan. Salah satu inovasi penting beliau adalah pengembangan Early Warning Alert and Response System atau EWARS. Sistem ini peringatan dini penyakit menular
yang memungkinkan deteksi cepat terhadap potensi wabah di seluruh Indonesia. Program ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional dan terbukti efektif digunakan hingga sekarang. Nah, dari 5 disiplin teori learning organization tersebut, terlihat jelas bahwa Bu Endang adalah sosok pemimpin yang mampu menerapkan nilai-nilai pembelajaran, inovasi, kerjasama, dan berpikir sistematik dalam kebijakannya. Beliau memimpin dengan ilmu pengetahuan sekaligus ketulusan, menjadikan setiap kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat. Gaya kepemimpinan Bu Endang ini menjadi teladan bagi pemimpin kesehatan masa kini untuk terus belajar, berpikir terbuka, dan mengutamakan kolaborasi dalam menghadapi tantangan global. Sebagai generasi muda kesehatan masyarakat, kita dapat meneladani Bu Endang dengan terus belajar, beradaptasi, berpikir kritis, dan bekerja lintas sektor. Karena pemimpin sejati bukan hanya mereka yang memegang jabatan, tetapi mereka yang menginspirasi perubahan dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih udah nonton. Bye-bye!